Fix cedera, Thibaut Courtois menepi dari Real Madrid agak lama. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid, penjaga gawang mereka, Thibaut Courtois dikonfirmasi mengalami cedera dan akan absen agak lama. Di musim 2024 ini, Real Madrid kembali mengandalkan Courtois di bawah mister gawang mereka. Kiper timnas Belgia itu menjadi sosok tangguh di bawah mister gawang El Real. Courtois sendiri kembali diturunkan saat partai derby Madrid yang digelar pada dini hari tadi. Ia bermain penuh saat El Real menahan imbang Atletico Madrid dengan skor 1-1. Namun ternyata Courtois tidak baik-baik saja di pertandingan itu, sang kiper ternyata mengalami cedera. Kepastian Courtois mengalami cedera ini dikonfirmasi langsung oleh pihak Real Madrid. Melalui laman resmi mereka, El Real menyebut bahwa sang kiper harus menepi karena mengalami cedera otot. Setelah menjalani pemeriksaan medis, pemain kami Thibaut Courtois telah didiagnosa mengalami cedera di otot abduktor di kaki kirinya. Pemulihannya akan terus dipantau oleh tim medis kami, tulis pernyataan resmi Real Madrid. Dalam pernyataan resmi mereka, Real Madrid tidak membeberkan berapa lama perkiraan sang kiper akan absen dari tim mereka. Namun menurut kabar yang beredar di Spanyol, cedera Courtois masuk dalam cedera sedang. Ia butuh waktu yang tidak terlalu lama untuk pulih dari cedera ini. Ia dikabarkan paling cepat akan comeback di tim utama Real Madrid pada akhir Oktober tahun 2024 mendatang. Real Madrid sendiri sudah punya sosok yang akan menggantikan Courtois di tim mereka. Andriy Lunin akan kembali bertugas sebagai deputi sang kiper saat mereka menghadapi Lille pada ajang Liga Champions di tengah pekan nanti. Bukan Arsenal, Florian Wirtz segera bergabung dengan Real Madrid. Florian Wirtz akan menandatangani kontrak dengan Real Madrid, menurut mantan direktur Bayern Munich Michael Reschke. Pemain muda berbakat Bayer Leverkusen ini akan menjadi salah satu bintang di bursa transfer musim panas 2025. Florian Wirtz merupakan salah satu penyerang paling bersinar di Eropa dan telah bersinar selama lebih dari 12 bulan. Setelah memimpin Bayern 04 meraih gelar ganda Bundesliga dan Pokal musim lalu, pemain berusia 21 tahun ini melanjutkan prestasinya, dengan mencetak 6 gol dan 1 assist sejauh musim ini. Florian Wirtz masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi ia, seperti pelatih kepala Xabi Alonso, diperkirakan akan meninggalkan Leverkusen tahun depan, yang membuat semua klub top Eropa waspada. Real Madrid juga tampak menjadi tujuan yang realistis baginya karena mereka diperkirakan akan merekrut Alonso dari Leverkusen pada musim panas mendatang. Sejumlah media percaya bahwa sudah menjadi kesimpulan yang pasti bahwa Florian Wirtz akan mengikuti pelatihnya ke klub berikutnya. Salah satu orang yang yakin bahwa Florian Wirtz akhirnya akan bermain untuk Los Blancos adalah mantan direktur teknik Bayer, Michael Reschke. Bayern Munich adalah salah satu dari 5 klub teratas di Eropa. Jelas bahwa Wirtz sedang mempertimbangkan untuk pindah, katanya kepada Sky. Keyakinan pribadi saya adalah Wirtz akan menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Saya pikir Carlo Ancelotti akan digantikan oleh pemain Spanyol tertentu yang saat ini bekerja di Bundesliga dan kemudian ada kemungkinan ia akan membawa serta pemain favoritnya. Perasaan saya adalah bahwa semuanya bisa berjalan lancar, kata Michael Reschke. Florian Wirtz tidak akan menjadi pemain yang menguntungkan, terlepas dari siapa yang akan dia rekrut. Awal tahun ini, CEO Bayer Fernando Caro membocorkan bahwa dia akan meminta setidaknya 150 juta euro untuk asetnya yang paling berharga. Gak jadi pindah, Real Madrid bakal perpanjang kontrak Dani Carvajal. Rumor Dani Carvajal akan meninggalkan Real Madrid di tahun 2025 nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang bek dilaporkan sedikit lagi akan menekan kontrak baru di skuad Real Madrid. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa rumor itu tidaklah benar. Carvajal dikabarkan akan bertahan bersama Real Madrid lebih lama lagi. Menurut laporan Romano, manajemen Real Madrid sejauh ini tidak berencana untuk melepaskan Carvajal, karena sang bek dianggap masih jadi sosok yang penting bagi tim mereka. Carvajal dianggap masih jauh dari kata habis, ia dinilai masih cukup bagus untuk memperkuat lini pertahanan Los Blancos. Selain itu Carvajal juga jadi sosok pemimpin di skuad El Real, jadi kehadirannya masih sangat dibutuhkan oleh timnya. Romano menyebut bahwa manajemen Real Madrid dan Carvajal saat ini sudah memulai proses negosiasi untuk kontrak baru tersebut. Romano menyebut bahwa proses negosiasi ini tidak akan menemui kendala berarti, karena kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama ini.
Jadi proses negosiasi ini diyakini tidak akan berlangsung lama dan kedua pihak bisa melanjutkan kerjasama mereka. Romano juga menyebut bahwa jika nantinya Carvajal gagal mencapai kata sepakat dengan Real Madrid, maka ia akan memutuskan cabut dari Eropa. Ia dikabarkan akan mengeksplorasi opsi bermain di MLS atau di Arab Saudi karena ia tidak mau menjadi lawan Real Madrid. Man of the Match Atletico Madrid vs Real Madrid, Eder Militao. Bek Real Madrid, Eder Militao, layak mendapat penghargaan Man of the Match di laga lawan Atletico Madrid, Senin, tanggal 30 September tahun 2024, dini hari WIB. Laga Atletico Madrid vs Real Madrid ini merupakan laga pekan ke-8 La Liga 2024/2025. Derby Madrid ini tersaji di Civitas Metropolitano. Duel ini berjalan dengan sengit dan alot, Madrid bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Eder Militao. Atletico kemudian bisa menyamakan skor secara dramatis melalui Angel Correa, pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Di laga ini, Eder Militao diduetkan dengan Antonio Rudiger, bek asal Brasil itu tampil solid di lini belakang Real Madrid. Ia mencatatkan sejumlah sapuan di laga ini untuk menghalau serangan-serangan Atletico Madrid. Militao juga kerap membantu membangun serangan Los Blancos. Militao kemudian jadi satu-satunya sosok yang mampu mencetak gol ke gawang Atletico, padahal Madrid mencatatkan sejumlah peluang di laga tersebut. Performanya akhirnya mendapat rating paling tinggi dari semua pemain Atletico dan Madrid di laga ini. Ia mencatatkan rating 7.88 di laman WhoScorer dan layak diberi penghargaan Man of the Match. Menurut laman WhoScorer, Eder Militao mencatatkan satu tembakan ke gawang, tembakannya tepat ke sasaran. Ia juga mengkreasikan satu kipes. Militao juga memenangkan 2 duel udara di derby Madrid tersebut. 12 umpan panjang dilepas oleh Militao di laga itu, 6 diantaranya sampai ke sasaran. 2 tackle dicatatkan oleh Militao di laga ini, ia juga melakukan 1 intercept. 7 sapuan berhasil ia catatkan. Militao juga melakukan 1 blok sukses. Duduk perkara Thibaut Courtois vs fans Atletico Madrid. Thibaut Courtois mendapat sambutan yang tidak menyenangkan pada duel Atletico Madrid vs Real Madrid. Dia mendapat lemparan benda dari fans, termasuk korek apik. Courtois juga dapat cen dengan lirik yang keras. Atletico dan Real Madrid berjumpa pada laga pekan ke-8 La Liga, Senin, tanggal 30 September tahun 2024, dini hari WIB. Pada duel di Stadion Wanda Metropolitano itu, kedua tim harus puas dengan skor 1-1. Madrid unggul lebih dulu lewat aksi Eder Militao pada menit ke-64, kemenangan sudah di depan mata bagi Madrid. Namun, pada menit 95, Angel Correa membuat skor menjadi 1-1, Atletico menyamakan skor. Laga derby Madrid ini sempat terhenti untuk beberapa waktu, pemain Real Madrid masuk ke ruang ganti setelah Courtois dapat lemparan berbagai benda dari fans Atletico. El Chiringuito mendapatkan rekaman ketika fans Atletico menyanyikan chant yang buruk untuk Courtois. Chant itu diambil sebelum gol Real Madrid. Setelah itu, Courtois melakukan selebrasi saat Militao bikin gol. Courtois berteriak dan melakukan gerakan tertentu pada fans Atletico. Momen itulah yang diyakini memicu adanya lemparan benda ke area lapangan. Tepatnya ke arah Courtois, El Chiringuito melaporkan bahwa ada senjata pisau yang dibawa salah satu pelaku pelemparan benda ke arah Courtois. Carlo Ancelotti mulai jengkel dengan sikap buruk Vinicius Junior yang membuat frustrasi tim. Carlo Ancelotti, pelatih kepala Real Madrid, dikabarkan mulai merasa frustrasi dengan perilaku bintang mudanya, Vinicius Junior pemain asal Brasil itu. Meskipun tampil cemerlang di lapangan, dikatakan kurang disiplin, yang kini mulai menjadi perhatian serius di klub. Menurut laporan dari Sport, Ancelotti merasa kesal dengan kecenderungan Vinicius yang sering terlibat dalam insiden di lapangan, termasuk beberapa kartu kuning yang telah dia terima dalam beberapa pertandingan awal musim ini. Carlo Ancelotti, pelatih kepala Real Madrid, dikabarkan mulai merasa frustrasi dengan perilaku bintang mudanya, Vinicius Junior pemain asal Brasil itu. Meskipun tampil cemerlang di lapangan, dikatakan kurang disiplin, yang kini mulai menjadi perhatian serius di klub. Menurut laporan dari Sport, Ancelotti merasa kesal dengan kecenderungan Vinicius yang sering terlibat dalam insiden di lapangan, termasuk beberapa kartu kuning yang telah dia terima dalam beberapa pertandingan awal musim ini. Carlo Ancelotti, pelatih kepala Real Madrid, dikabarkan mulai merasa frustrasi dengan perilaku bintang mudanya,
Vinícius Junior pemain asal Brasil itu, meskipun tampil cemerlang di lapangan, dikatakan kurang disiplin, yang kini mulai menjadi perhatian serius di klub. Sejak bergabung dengan Real Madrid, Vinícius Junior telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad, berkat bimbingan Ancelotti. Di bawah asuhan manajer asal Italia tersebut, Vinícius berhasil memenangkan gelar Liga Champions dan La Liga musim lalu, menjadikannya salah satu pemain yang diunggulkan untuk penghargaan Ballon d'Or. Namun, ketenaran ini tampaknya juga membawa tantangan tersendiri bagi Ancelotti, terutama dalam mengelola ego dan kedisiplinan para pemain bintangnya di Santiago Bernabeu. Musim ini, Vinícius telah mencatatkan 3 gol dan 6 assist di berbagai kompetisi, menunjukkan performa yang menjanjikan. Namun, di balik kontribusinya yang luar biasa, sikapnya di lapangan menjadi masalah.